Nama saya Didit, saya beternak ayam serama dan nama farm saya Banjarandap Serama Jogja yang beralamat di Jalan Polowijan nomor 21, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Ayam serama ini termasuk ayam hias yang memang aslinya bukan dari Indonesia gitu. Ayam ini memang berasal dari Malaysia. Jadi memang kalau orang sekilas yang tidak paham kadang mirip dengan ayam KT, tetapi ternyata berbeda gitu antara KT dan serama. Ya memang perbedaannya banyak sekali. Kalau KT itu ekornya ngikutin kepala, jadi agak nunduk gitu. Tetapi kalau serama ini kepalanya ngikutin ekor, jadi dadanya busung gitu. Jadi seperti orang membusungkan dada gitu. Jadi kalau perbedaan secara gampang dilihatnya seperti itu. Saya tertarik di dunia serama ini pada tahun 2015 ya. Saya lihat kok ayam ini menarik gitu, lucu gitu. Ayamnya kecil karena kan termasuk juga ayam terkecil di dunia gitu. Karena senang lucu akhirnya saya kembangkan, miara sepasang gitu. Kemudian beranak pinak sampai sekarang di 2014 ini ya hampir 200-an ayam gitu. Dari awalnya hobi akhirnya menjadi menambah nilai ekonomis bagi saya. Kalau perlakuan ayam serama ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ayam-ayam yang lain. Intinya secara perawatan itu kesehatan juga pasti nomor satu. Karena kan namanya ayam itu butuh kesehatan gitu. Artinya pakannya harus baik, kemudian kebersihan kandangnya begitu. Kemudian kalau pagi kita coba keluarkan ayam ini, kita jemur, setelah itu kandang kita bersihkan, baru kita masukkan lagi, kita kasih makan. Namanya orang beternak pasti ada pasang surut atau kendala yang mungkin dihadapi gitu. Ya kadang beberapa ayam ada yang mati. Tinggal kita bagaimana perawatan ayam ini supaya ayam ini menjadi ayam yang sehat dan ayam berkualitas. Apalagi di ayam serama ini ada kontes gitu. Nah ini ayam-ayam yang akan dikonteskan ini yang memang harus di treatment lebih banyak. Ayam serama sebenarnya ayam hias, jadi orang bisa miara ayam ini hanya sebagai hiasan di rumah. Tapi di Serama sendiri ada komunitas dari penggemar serama di Indonesia yang sering mengadakan kontes antar sesama penggemar sama peternak begitu. Jadi kriteria kontes itu sebenarnya ayam yang bagus untuk kontes dan ayam yang nggak layak untuk kontes ya pasti ada perbedaan gitu. Mungkin kalau yang kontes dari ayam ini dinilai secara kedudukan gitu. Kedudukan itu dalam arti kalau dia berdiri, ditaruh di atas meja gitu, dia akan membusungkan dada gitu. Kemudian ada keceriaan ayamnya, dia akan jalan, dia akan ya seperti orang menari di atas meja, di atas catwalk gitu. Kalau seorang peragawan ya harus berada di catwalk gitu. Dan itu proses itu juga harus dilatih. Maksudnya memang tiap hari harus kita kasih treatment makanan yang mempunyai protein tinggi gitu, misalnya jangkrik atau apapun makanan yang menambah dia semakin sehat dan membuat dia bisa berpenampilan di meja kontes itu dengan baik. Kalau warna dari penilaian di kontes sebenarnya bukan menjadi utama gitu. Jadi tubuh, secara kedudukan itu waktu dia berdiri di badan, tubuhnya bagaimana, kemudian gayanya bagaimana, waktu ditaruh meja apakah dia bisa jalan, menari gitu. Kalau warna dan aksesoris itu ada di belakang, di kolom-kolom belakang. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh untuk penilaian di dalam kontes. Ya serama ini karena sebenarnya sudah dari tahun 2000-an ya. Dari awal dulu memang luar biasa harga ini ayam. Ada yang dulu pernah sampai satu ayam itu seharga mobil 150 juta gitu. Tapi beriring waktu berjalannya waktu ya pasti karena banyak orang yang ternak gitu. Berbeda pasti harganya. Tetapi asal ayam itu untuk kontes gitu, harganya memang masih luar biasa gitu. Yang kemarin di Malaysia bahkan ada yang sampai 80 juta gitu satu ayam. Nah itu tergantung karena namanya hobi juga pasti tidak ada standar harga gitu. Di kontes menang gitu, banyak yang seneng gitu ya pasti harga akan tinggi gitu. Dalam usaha saya serama ini sebenarnya awalnya di hobi, jadi saya senang gitu. Kalau dibilang rugi atau tidak ya relatif gitu, relatif dalam arti kerugian itu bagi saya sebenarnya bukan menjadi sebuah hitung-hitungan yang memberatkan bagi saya karena ini awalnya itu tadi karena saya senang, saya hobi. Akhirnya saya kembangkan, saya usahakan, saya menjadi usaha yang lumayan agak besar gitu. Dengan jumlah ayam yang banyak orang yang pada beli gitu. Nah ini juga menjadi keuntungan sendiri bagi saya gitu. Jadi kalau secara ekonomi ayam ini sebenarnya
menarik gitu kalau untuk kita coba ternakan untuk usaha ya, untuk kembangkan gitu. Seperti saya sekarang dari yang dulu 2 miara sedikit-sedikit beranak pinak gitu sampai ratusan begini ya, secara nilai ekonomis juga ada nilai plusnya karena banyak juga kita promokan gitu. Banyak yang datang, pembeli yang datang ke sini ya seluruh Indonesia sudah pernah saya kirim gitu ayam dari sini. Jadi memang kalau ada yang senang ayam, kebetulan ini ayam yang berbeda gitu dengan ayam KT yang bentuknya kecil, yang kalau orang melihat lucu gitu, akhirnya menghubungi kami gitu. Dari situlah kami bisa mendapatkan keuntungan gitu. Usaha itu kalau memang dijalani dengan tekun gitu, apapun resikonya gitu, apapun yang kita lakukan pasti akan menjadi menyenangkan. Untuk harganya pasti berbeda. Untuk yang hiasan di rumah ya sekitaran anakan itu ya sekitar 300-an, kalau yang gede ya bisa 1,5 sepasang gitu atau tergantung kualitasnya. Tapi kalau yang untuk kontes saya juga pernah 1,5 juta masih anak gitu, jadi anakannya itu 1,5 juta. Saya jualnya memang segitu. Kemudian kalau yang dewasa ya nggak terhingga. Kadang kemarin ada yang laku 15, ada yang 12, ada yang 7,5, ada yang laku gitu. Tergantung kualitasnya gitu. Dan harga untuk ayam kontes ya itu tadi seperti saya bilang tidak ada standar. Kalau memang itu seneng, ada pembeli yang seneng, pemain teman-teman yang biasa kontes seneng, kadang harga kadang tidak bisa menjadi patokan gitu. Teman-teman yang pengen miara sebenarnya gampang banget untuk miara ayam ini, tidak perlu ribet, tidak perlu lahan yang banyak. Seperti ayam-ayam biasa, misalnya di satu pasang gitu, tiap pagi dikasih makan, dikasih minum, kemudian kebersihan kandang seperti yang saya bilang tadi, kebersihan kandang juga harus terjaga. Kalau bisa tiap pagi gitu dikeluarkan, kena sinar matahari, itu ayam juga lebih sehat. Jadi perawatan buat yang pengen miara juga nggak terlalu sulit dan tidak boros secara pakan, karena ayam ini ngirit pakan. Jadi kalau memang mau miara, kalau ukuran secara kuantitasnya cuma 5 gram ya, satu ayam tuh 5 gram, jadi ngirit sekali untuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan ayam ini. Jadi silakan kalau yang menginginkan untuk merawat, sebenarnya gampang, tidak perlu lahan banyak lebar gitu karena ayamnya juga kecil. Sebenarnya kalau untuk breeding atau ternak gitu ya 1x2 gitu. Kemudian itu sudah lebih baik, 1 pejantan, 2 atau 3 betina gitu. Tapi karena di sini agak lebar ya, 1 pejantan bisa saya kasih 5, 6, 7 betina. Bagi teman-teman semua yang berminat untuk miara ayam terkecil di dunia ini, silahkan hubungi saya, Didit Adiribowo di Jalan Polowijan 21, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Silahkan klik di Google, search aja Banjarandap Serama Jogja, pasti akan keluar di sana. Kemudian di media sosial Didit Banjarandap, nanti di sana akan keluar semua ayam-ayam yang ada di farm saya. Atau hubungi nomor HP saya 081 2299 3218. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Silakan subscribe. Cap capung, mantap.